Bab 1. Di halaman belakang pondok jerami di Dayang Town Inn, Xiao Changtian mengenakan jubah hijau. Dia tampak tampan dan riang sambil memegang setengah mangkuk jagung di tangannya dan bergumam. Saat orang lain bertransmigrasi, mereka menggunakan artefak abadi yang menantang surga atau teknik budidaya tingkat dewa. Mengapa sistem saya memberi saya kura-kura hijau? Xiao Changtian menunduk dan menghela nafas. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang penjaga hewan. Karena begadang untuk bercocok tanam, dia tiba-tiba meninggal dan bertransmigrasi. Dia mengira setelah bertransmigrasi, dia akan bisa mendapatkan sistem cheat dan menjadi tak terkalahkan di dunia lain. Namun, dia telah membangunkan sistem, jangan pernah berkultivasi. Dia memperoleh seekor kura-kura hijau, dan tugas sehari-harinya adalah memberi makan kura-kura itu. Menyelesaikan misi harian akan memberikan bonus keterampilan, tetapi keterampilan ini tidak ada hubungannya dengan budidaya abadi. Jika bukan karena sistem yang memberitahunya bahwa jalur tak terkalahkan akan diaktifkan setelah dia mengumpulkan semua hewan di kebun binatang di kehidupan sebelumnya, dia akan bunuh diri. Seorang kultivator wanita berpakaian panjang terbang melewati langit. Xiao Changtian hanya berani memandangnya dengan iri. Dia menundukkan kepalanya dan melemparkan sebutir jagung lagi ke dalam kolam. Kura-kura berbulu hijau di kolam memakan jagung dan bersendawa. Ia memutar keempat kakinya yang pendek dan berbalik, dan sebutir telur kura-kura putih seukuran ibu jari terjatuh. Xiao Changtian mengangkat alisnya sambil berpikir, kura-kura bisa bertelur. Namun, kura-kura tersebut berjenis kelamin jantan. Telur kura-kura. Xiao Changtian tercengang. Dia bahkan bertanya-tanya apakah itu masuk akal. Namun, setelah dipikir-pikir, sistem memberikan kura-kura ini. Telur ini mungkin juga disediakan oleh sistem. Dia mengambil telur kura-kura dan bersiap untuk mempelajarinya. Seperti yang diharapkan, suara sistem terdengar. Ding! Misi penerbitan. Biarkan orang pertama yang memasuki pondok hari ini memakan telur kura-kura. Hadiah, kotak buta keberuntungan besar. Suara sistem bergema di benak Xiao Changtian. Kotak buta keberuntungan besar. Mata Xiao Changtian berbinar. Mungkinkah itu teknik budidaya yang kuat? Pikir Xiao Changtian. Di luar gelap, dan bintang-bintang memenuhi langit. Xiao Changtian berbaring di kursi goyang dengan penuh harap. Apa yang ada di dalam kotak buta itu? Teknik surgawi yang tiada taranya atau basis budidaya yang tak terkalahkan. Tepat setelah Xiao Changtian berbicara, cahaya 7 warna meledak di langit yang gelap. Seluruh langit malam bersinar indah. Sekarang sudah larut malam, dan masih ada yang menyalakan kembang api. Xiao Changtian bingung. Dia segera merasakan gelombang rasa kantuk dan teringat bahwa dia tiba-tiba meninggal saat mengolah kehidupan sebelumnya. Dia segera bangun dan bersiap untuk kembali tidur. Sedangkan jaraknya 1000 meter dari kota Dayang. Phoenix berkepala 9 menjadi pucat, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Dia diserang oleh aliansi ketika menerobos ke alam kendaraan besar. Wilayah kekuasaannya jatuh, dan dia terluka parah. Tidak, tingkat kultivasi saya turun terlalu cepat. Jika aku menghabiskan energi vitalku untuk melarikan diri, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada fondasiku. Di wajah pucat Mu Jiu Huang, mata Phoenix-nya menyipit dan mengunci pondok jerami di sebelah penginapan. Saat ini, saya hanya bisa tinggal di sini dan bersembunyi. Akan lebih baik jika aku bisa menundanya sebentar. Memikirkan hal ini, sosok Mu Jiu Huang melintas, dan dia tiba di depan rumah jerami. Xiao Changtian tertidur. Namun ketika dia mendengar suara itu, dia langsung mengerti bahwa ada seseorang yang datang. Kegembiraan menyerbu Xiao Changtian. Akhirnya, seseorang datang. Kotak buta itu akan terbuka. Dia akan menjadi tak terkalahkan. Dia membuka pintu kayu dan melihat seorang wanita berpakaian merah. Dia memancarkan aura yang mulia dan dingin, dan penampilannya tak tertandingi. Xiao Changtian memandang Mu Jiu Huang. Meskipun darah di sudut mulutnya telah dihapus, wajah pucatnya masih menunjukkan bahwa dia lemah. Dia tampak cemas. Nona muda, apakah kamu sedang diburu? Xiao Changtian bertanya ketika dia melihat ekspresinya. Tolong beri aku tempat untuk bersembunyi. Mu Jiu Huang memandang Xiao Changtian dan meminta dengan cemas. Jika mereka menunda lebih lama lagi, Black Fiend Daoist akan menyusul. Xiao Changtian tertegun sejenak. Dari nada mendesak Mu Jiu Huang, dia tahu bahwa wanita di hadapannya memang sedang dikejar. Xiao Changtian tidak ingin mendapat masalah,
tetapi dia memikirkan misi sistem dan mengangguk. Ikuti aku. Xiao Changtian membawa Mu Jihuang ke halaman belakang. Mu Jihuang mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Orang di depannya hanyalah manusia biasa dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Xiao Changtian membawa Mu Jihuang ke kandang ayam. Kamu bisa bersembunyi di sini. Saya telah melihat semuanya di sini. Ini satu-satunya tempat kamu bisa bersembunyi. Xiao Changtian menunjuk ke kandang ayam dan berkata tanpa daya. Itulah satu-satunya tempat di halaman belakang rumahnya di mana orang bisa bersembunyi. Melihat kandang ayam di depannya, Mu Jihuang langsung tercengang saat berpikir. Dia ingin aku, Kaisar Jihuang yang agung, bersembunyi di kandang ayam. Menurutmu aku ini siapa? Saya Kaisar Jihuang, seekor burung phoenix, binatang dewa tertinggi. Bagaimana saya bisa bersembunyi di kandang ayam? Apakah tidak ada tempat lain untukku bersembunyi? Alis Mu Jihuang sedikit berkerut. Ada sedikit kemarahan dalam nada suaranya saat dia melihat Xiao Changtian dengan aura sombong. Apakah makhluk fana ini mempermainkanku? Pikir Mu Jihuang. Ekspresi Mu Jihuang membeku. Dia akan marah. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan perasaan aneh muncul. Hah! Mu Jihuang tercengang. Ini adalah perasaan yang hanya dimiliki oleh tanah terlarang dinasti 9 Phoenix. Mungkinkah tempat ini adalah area terlarang? Mu Jihuang sangat gembira. Manusia fana ini tidak tahu apa-apa dan tidak bisa merasakan keberadaan susunan pembatasan. Namun, ini adalah kesempatan baginya sekarang. Dia bisa menggunakan susunan itu untuk menyembunyikan dirinya dan menunda waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena itu, Mu Jihuang masuk ke kandang ayam dan duduk bersila dengan mata tertutup. Dahinya mengerut saat dia mengedarkan esensi sejati di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Xiao Changtian sangat senang melihat ini. Dia berbalik ke dapur dan memasak telur kura-kura. Sekitar 1 jam kemudian, telur kura-kura sudah siap. Xiao Changtian dengan senang hati mengeluarkan telur kura-kura dan pergi ke kandang ayam lagi. Aku melihat wajahmu pucat. Anda telah berlari sepanjang jalan. Makanlah sebutir telur untuk menenangkan diri dan memulihkan kekuatanmu. Mu Jihuang membuka matanya. Tatapannya tertuju pada telur itu, dan dia berkata, tidak apa-apa. Saya tidak makan telur kura-kura. Dia memandang telur kura-kura di tangan Xiao Changtian dengan jijik saat dia berpikir. Saya adalah pembangkit tenaga listrik di alam kesengsaraan surgawi. Darah Phoenix mengalir di tubuhku, dan aku tidak akan pernah makan telur kura-kura. Aku, Kaisar Jihuang yang agung, tidak dapat menurunkan statusku meskipun aku dalam masalah. Oke, Xiao Changtian menjawab dengan acuh tak acuh. Dia meletakkan mangkuk berisi telur kura-kura ke samping dan berjalan kembali. Dia tidak percaya ada orang yang bisa menolak makanan. Apalagi orang tersebut terluka dan lemah. Melihat Xiao Changtian pergi, wajah Mu Jihuang menjadi pucat lagi. Dia segera menutup matanya untuk memulihkan diri. Namun, aroma aneh tercium saat dia menutup matanya. Dia merasakan aura benda spiritual seolah benda itu berada tepat di depannya. Apakah ini telurnya? Mu Jiucheng tiba-tiba membuka matanya. Lampu merah menyala beredar di matanya. Ini adalah kekuatan sucinya, mata Phoenix surgawi. Tonik yang luar biasa. Mata Mu Jihuang berbinar. Meskipun dia tidak tahu asal-usul telur itu, dia sangat membutuhkan benda spiritual. Dia segera memecahkan kulit telur dan menelan telur tersebut. Dia merasa seperti lautan tanpa batas mengalir deras, dan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke meridiannya. Serangan Black Vien Daoi sebelumnya telah tenggelam di laut. Wilayahnya, yang terus-menerus jatuh, langsung stabil. Dalam sekejap, tubuh dan alam Mu Jihuang pulih ke keadaan semula. Ya dewa, telur jenis apa ini? Ini sulit dipercaya. Bahkan Mu Jihuang, Kaisar Jihuang, terkejut. Dia adalah kaisar dari 9 dinasti Phoenix, dan basis budidayanya berada di alam kesengsaraan surgawi. Selama era ketika kaisar kuno jatuh, berada di alam kesengsaraan surgawi tidak terkalahkan. Namun, telur ini telah menyembuhkan seluruh luka di tubuhnya. Mu Jiucheng tertegun sejenak dan mengangkat kepalanya. Dalam sekejap, dia melihat seekor kura-kura hijau menatapnya dengan dingin, tetapi sepertinya dia takut pada sesuatu dan tidak menyerangnya. Karena dia belum menonaktifkan mata Phoenix surgawi, kura-kura hijau itu terlihat berbeda dari Mu Jihuang. Itu adalah kura-kura hijau yang sangat besar.
Tubuhnya tampak setinggi langit. Tidak, itu bahkan lebih tinggi dari langit. Keempat kakinya seperti pilar yang menopang langit, melintasi langit dan bumi. Kepala kura-kura menunjukkan ekspresi sedingin es. Seolah-olah dunia bergetar saat menatap Mu Jihuang dengan marah. Kura-kura hitam. Mu Jihuang terkejut. Itu adalah kura-kura hitam yang legendaris. Tatapan kura-kura hitam sepertinya tertuju pada kulit telur di tangannya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah telur sebelumnya adalah milik kura-kura hitam. Tak heran jika telur tersebut mampu menyembuhkan luka di tubuhnya dalam sekejap. Tubuh Mu Jihuang tidak bisa menahan gemetar. Ini kura-kura hitam, dan dia sudah memakan telurnya. Hanya ada satu pemikiran di benak Mu Jihuang. Saya ditakdirkan. Kura-kura hitam dapat dengan mudah menekannya, dan setidaknya itu berada di alam kendaraan besar. Hanya butuh beberapa saat bagi kura-kura hitam untuk membunuhnya, tapi dia tidak bergerak. Dari waktu ke waktu, ia melihat ke ruangan tempat Xiao Changtian berada dengan ketakutan di matanya. Hidupnya seolah-olah berada di tangan kura-kura hitam, membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas peniti seolah-olah dia berada di ambang kematian kapan saja. Mungkinkah kura-kura hitam baru saja takut pada orang itu, jadi dia tidak menyerangku pada saat pertama. Membantu. Pikiran membanjiri Mu Jihuang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak minta tolong. Di dalam kamar, setelah Mu Jihuang memakan telur kura-kura, hadiah sistem ditransfer ke akunnya. Ding! Selamat, tuan rumah. Hadiah sistem adalah milik Anda. Suara sistem berbunyi, dan sebuah kotak buta muncul di tangan Xiao Changtian. Namun, saat dia hendak membuka kotak buta itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong Mu Jihuang. Ia kaget dan mengira orang yang mengejar pria itu sudah datang. Apakah terjadi sesuatu pada wanita itu? Dia pikir. Xiao Changtian bergegas ke kandang ayam dan melihat kura-kura hijau berjalan keluar dari kolam. Ia memamerkan giginya dan menatap Mu Jihuang dengan ganas. Mu Jihuang sangat ketakutan hingga dia gemetar dan bersembunyi di kandang ayam, tidak berani bergerak. Itu saja, dia meminta bantuan untuk ini. Xiao Changtian mengerutkan kening dan tidak bisa berkata-kata saat berpikir. Itu hanyalah kura-kura hijau. Mengapa seseorang takut pada kura-kura? Xiao Changtian memandang kura-kura hijau itu dan memperingatkan, kembali ke kolam. Jika kamu bahkan tidak bisa patuh di malam hari, aku akan membuatkanmu sup. Mendengar hal tersebut, kura-kura hijau akhirnya menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ia menggeliat keempat kakinya yang pendek dan dengan cepat kembali ke kolam. Mu Jihuang duduk di kandang ayam, merasa takut. Dia hampir mati. Tanpa keraguan kura-kura hitam, dia akan kehilangan nyawanya. Mu Jihuang memandang Xiao Changtian dengan tidak percaya dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia berpikir, orang ini membuat binatang suci kura-kura hitam mundur begitu saja. Itu adalah binatang suci kura-kura hitam dari alam kendaraan besar. Ini adalah halaman orang ini, dan dia adalah tuan kura-kura hitam. Kalau begitu, bukankah kultivasi orang ini berada di atas alam kendaraan besar? Mu Jihuang tersentak dan terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa pemuda di depannya adalah tuan yang tiada taranya? Bab 2. Aku akan kembali tidur. Kamu bisa terus tinggal di kandang ayam. Xiao Changtian berkata dengan acuh tak acuh. Dia masih harus kembali dan membuka kotak buta itu. Tunggu. Mu Jihuang melihat Xiao Changtian hendak pergi dan buru-buru memanggilnya. Dia telah memakan telur kura-kura hitam, dan kura-kura hitam tidak akan memaafkannya begitu saja. Dia takut setelah tuannya pergi, kura-kura hitam akan datang untuk membunuhnya lagi. Xiao Changtian, yang sudah sampai di depan pintu, berhenti. Wanita memang menyusahkan. Xiao Changtian berbalik dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan tidak sabar, Nona muda, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Saya ketakutan. Bisakah kamu tinggal di sini dan menemaniku? Mu Jihuang berbicara dengan suara rendah. Seluruh wajahnya memerah. Dia lembut dan cantik. Jika orang-orang dari dinasti 9 Phoenix melihat kaisar mereka dalam keadaan seperti ini, rahang mereka akan ternganga. Tidak, aku akan tidur. Xiao Changsheng menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Saya harus bekerja dan istirahat secara teratur dalam hidup ini. Bagaimana saya bisa begadang untuk berkultivasi bersama Anda? Ketika Xiao Changtian menolaknya, Mu Jihuang melihat ke kolam lagi dan menemukan bahwa kura-kura hitam masih melihat ke arah mereka.
Memikirkan aura mengerikan kura-kura hitam, Mu Jihuang merasakan hawa dingin di punggungnya. Binatang dewa kura-kura hitam bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Dia tidak bisa tinggal di sana. Hanya ada satu jalan tersisa. Aku ingin bermalam di kamarmu. Mu Jihuang bertanya dengan malu-malu, dan pipinya memerah. Dia khawatir Xiao Changtian akan menganggapnya sembrono. Lagi pula, tidak pantas bagi pria dan wanita bermalam sendirian di kamar. Namun, Mu Jihuang bergidik memikirkan aura menakutkan kura-kura hitam. Kamarku. Xiao Changtian terkejut dan bertanya-tanya mengapa wanita itu ingin pergi ke kamarnya. Dia ada di sana untuk menghindari kejaran dan tidak menimbulkan masalah baginya. Aku takut, wajah Mu Jihuang menjadi pucat. Dia telah memakan telur kura-kura hitam. Kura-kura hitam tidak akan melepaskannya begitu saja. Masuk, Xiao Changtian melihat tubuh Mu Jihuang masih gemetar. Dia bisa melihat dia ketakutan. Jadi, dia setuju tanpa daya. Terima kasih banyak, melihat Xiao Changtian mengangguk. Wajah Mu Jihuang berseri-seri, dan dia mengikutinya ke dalam kamar. Keduanya memasuki ruangan. Perabotan di ruangan itu sangat sederhana. Ada meja dan kursi, lampu minyak, dan tempat tidur besar. Ini kamarnya. Jantung Mu Jihuang berdetak kencang. Itu terlalu sederhana. Pria itu adalah master yang tiada taranya, dan budidayanya berada di atas alam kendaraan besar. Bagaimana dia bisa tinggal di rumah kecil yang rusak ini? Dia pikir. Ini tidak sesuai dengan status seorang ahli. Mungkinkah senior telah kembali ke jati dirinya dan melatih hatinya di dunia fana? Mata Mu Jihuang tiba-tiba berbinar gembira. Dia merasa alasan ini lebih masuk akal. Baiklah, aku akan tidur. Lakukan sesukamu. Xiao Changtian berjalan ke tempat tidur dan berbaring. Dia menutup matanya dan mulai tidur. Lakukan sesukaku. Mu Jihuang berdiri dan memandang Xiao Changtian yang terbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya menempati separuh tempat tidur, dan alisnya sedikit berkerut. Dia sedang memikirkan apa yang dimaksud seniornya. Senior menyuruhnya melakukan apa yang dia mau, tetapi tubuhnya hanya menempati setengah dari tempat tidur. Jadi dia menduga seniornya ingin dia tidur di tempat tidur. Meskipun mata Xiao Changtian terpejam, dia masih bisa mendengar wanita ini sepertinya berjalan ke arahnya. Hah! Tubuhnya seperti menyentuh sesuatu yang lembut. Dia bertanya-tanya. Apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah dia mendambakan ketampananku yang tak tertandingi dan dengan kejam bersiap untuk merusak tubuhku? Untuk sesaat, jantung Xiao Changtian berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah dia harus menolak atau menerimanya. Untuk kotak buta dan budidaya yang tak terkalahkan, saya akan menanggungnya. Xiao Changtian sudah siap. Langit akan memberi seseorang tugas besar, dan dia harus menguras tulang dan ototnya terlebih dahulu. Ini adalah langkah pertama untuk membuka jalan yang tak terkalahkan. Ayo, datang dan hancurkan aku. Dia pikir. Xiao Changsheng bisa merasakan tubuh halus bergerak perlahan di atasnya. Gumpalan wewangian jatuh dan masuk ke hidungnya. Xiao Changsheng sudah mempersiapkan diri. Pikirannya menjadi biadab, tidak. Dia merasa dirugikan. Namun, setelah sekian lama, dia merasa seolah-olah Mu Jihuang sedang berbaring di sampingnya, tidak bergerak. Mengapa wanita ini tidak bergerak? Mungkin dia ingin merayuku dan membuatku mengambil inisiatif. Itu tidak mungkin. Saya seorang pria baik yang menjaga kebersihan tubuh saya. Kamu tidak akan pernah merayuku. Mu Jihuang berbaring di samping Xiao Changtian. Sebagai kaisar, ini adalah pertama kalinya dia tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria. Jantungnya berdebar kencang, dan dia gugup. Di luar, dia adalah kaisar yang membuat kagum seluruh benua. Sekarang di tempat tidur, dia hanyalah orang yang dilindungi oleh seniornya. Dia tidak bisa tidak melihat profil wajah Xiao Changtian. Dia tampan dan maskulin, penuh pesona. Dia bahkan mau tidak mau ingin menyentuh wajahnya. Mu Jihuang mengumpulkan keberaniannya dan sedikit mengangkat tangannya, hendak menyentuh wajah Xiao Changtian. Tiba-tiba, dia merasakan sepasang mata menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Ah! Mu Jihuang berteriak. Tatapan kura-kura hitam terlalu menakutkan. Dia berteriak dan menerkam Xiao Changtian. Karena keterkejutan roh primordial kura-kura hitam, Mu Jihuang pingsan. Dia jatuh ke tubuh Xiao Changtian. Xiao Changtian adalah seorang perawan dengan dua kehidupan, dan sekarang seorang wanita cantik telah pingsan padanya.
Dia bisa merasakan suhu tubuh wanita itu dan aroma samar dari ujung hidungnya. Darah mengalir deras ke otak Xiao Changtian, dan dia pingsan. Matahari terbit, dan itu adalah hari yang indah lainnya. Xiao Changtian bangun dan merasa sedikit pusing. Dia samar-samar ingat bahwa Mu Jihuang sepertinya pingsan tadi malam. Dia mengulurkan tangannya ke samping. Di mana dia? Xiao Changtian duduk dan melihat sekeliling. Pakaiannya masih ada, dan dia langsung merasa tertekan. Mengingat tadi malam, dia tidak percaya dia pingsan juga. Dia terdiam. Pada saat yang sama, puluhan ribu meter di atas kota Dayang, seorang Taois berjubah hitam menunduk dengan dingin dengan ekspresi galak. Dia adalah Daois Iblis Hitam. Mu Jihuang, menurutmu berapa lama susunanmu bisa menahanku? Aku bisa merasakan auramu di kota ini. Anda pasti tidak bisa lari jauh dalam kondisi terluka parah. Pendeta Tao Iblis Hitam mencibir dan melepaskan kehendak sucinya, yang langsung menyelimuti seluruh kota Dayang. Dalam beberapa napas, kehendak spiritual Black Fiend Daoist terkunci di halaman belakang rumah jerami. Hahaha, Kaisar Jiuhuang yang agung bersembunyi di kandang ayam. Namun, siapapun yang berani membantu Mu Jiuhuang adalah musuhku. Black Fiend Daoist menyerang, dan ki hitam yang tak terbatas melonjak seperti awan gelap. Ki darah iblis memenuhi udara, dan lolongan ribuan hantu membuat semua pembudidaya di kota Dayang gemetar. Para tetua yang berdiskusi di aula utama di Sekte Dayang Agung merasakan hawa dingin di hati mereka. Cepat, pergi dan undang leluhur. Pemimpin sekte dari Sekte Dayang yang Agung berkata dengan cemas. Sebagai seorang kultivator, dia dapat merasakan bahwa seluruh kota Dayang yang besar akan hancur jika serangan ini terjadi. Xiao Changtian sedang memberi makan ayam di halaman belakang, dan penyu hijau meniup gelembung di kolam. Merasakan aura Black Fiend Daoist, kura-kura itu muncul dari air dan menamparkan udara dengan kaki depannya. Pendeta Tao Iblis Hitam, yang sedang mengumpulkan niat membunuhnya dan bersiap untuk menghancurkan kota Dayang, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan datang ke arahnya. Dari mana asal pakar ini? Ekspresi Black Fiend Daoist berubah dingin, dan dia kembali mengerahkan akal sehatnya. Tiba-tiba, bayangan kura-kura hitam setinggi langit muncul. Black Fiend Daoist segera melihat wujud asli Black Tortoise. Dia langsung tercengang. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah binatang dewa kura-kura hitam, binatang dewa dari alam kendaraan besar. Black Fiend Daoist langsung tercengang dan ingin berbalik dan berlari. Namun, telapak tangan kura-kura hitam yang menakutkan langsung menyegel ruang di sekitar Black Fiend Daoist. Dengan keras, sosok Black Fiend Daoist meledak menjadi kabut berdarah di kehampaan. Saat ini, Xiao Changtian juga membuka kotak buta. Bagian 3. Xiao Changtian membuka kotak buta itu dengan antisipasi yang tiada taraf. Dia berkata dengan suara yang dalam, buka kotak buta itu. Dalam sekejap, kotak buta itu memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Setelah cahaya keemasan, manual tinju anjing tanah dan seekor anjing kecil seukuran mangkuk nasi muncul. Ini, Xiao Changtian terdiam. Dia punya seekor kura-kura dan sekarang seekor anak anjing. Apakah sistem mencoba menjadikan tempatnya sebagai kebun binatang? Tak berdaya, Xiao Changtian hanya bisa melihat buku petunjuk tinju anjing bumi. Dia pernah mendengar hal ini di kehidupan sebelumnya. Itu juga merupakan seni bela diri yang sangat kuat. Bahkan jika saya tidak bisa berkultivasi, tidak buruk untuk menguasai seni bela diri yang tiada taranya. Xiao Changtian membuka manualnya dengan penuh harap. Lalu, suasana hatinya merosot. Tidak ada gerakan atau metode pengembangan mental dalam manual tinju anjing bumi atau anotasi tertulis. Hanya ada beberapa gambar anjing yang sedang menggali tanah. Tangan Xiao Changtian, yang memegang buku panduan tinju, langsung gemetar karena marah. Dia melemparkan tinju anjing bumi ke tanah. Ini bukan tinju anjing bumi, geramnya, sistem yang bodoh. Apakah kamu mempermainkanku? Namun, respons sistem adalah diam. Lupakan, saya akan menggunakannya untuk menyeimbangkan kaki meja. Kebetulan mejanya berguncang beberapa hari ini. Karena itu, Xiao Changtian meletakkan panduan tinju anjing bumi di bawah kaki meja. Bagus sekali. Sedangkan untuk anjing kecil ini, dia akan menambahkan kandangnya. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut merah dengan janggut merah muncul di langit di atas penginapan dengan ekspresi bingung.
Pria itu adalah tetua Sekte Dayang dan ahli inti emas terkenal di kota Dayang yang agung. Dia perkasa. Kedua aura itu muncul di halaman sebelah. Indraku tidak mungkin salah. Tetua Sekte Dayang menatap ke halaman kecil. Xiao Changtian menggendong anjing itu dan berjalan keluar, bersiap mencari bahan untuk membangun kandangnya. Tetua Sekte Dayang bingung saat melihat Xiao Changtian. Dia bertanya-tanya, mungkinkah dua aura yang meledak di atas halaman ada hubungannya dengan orang ini? Mempertimbangkan hal ini, sosok pendeta Qi yang bergerak dan muncul di hadapan Xiao Changtian. Xiao Changtian, yang sedang memeluk anak anjing itu dan bergumam pada dirinya sendiri, terkejut. Apakah kamu hantu? Mengapa kamu tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan? Xiao Changtian menatap pendeta Qi yang dengan heran. Orang tua ini cukup modis. Rambutnya diwarnai merah. Perasaan surgawi pendeta Qi yang menyapu dan menemukan bahwa Xiao Changtian tidak memiliki kultivasi. Manusia fana. Pendeta Qi yang mengangguk. Kedua aura itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan orang ini. Saya pendeta Qi yang dari Sekte Dayang, katanya sambil tersenyum tipis. Siapa yang tidak mengetahui reputasi pendeta Qi yang di kota Dayang? Dia adalah tetua Sekte Dayang, ahli alam inti emas. Ketika penduduk kota Dayang melihatnya, mereka semua berlutut kagum. Pendeta Qi yang memandang Xiao Changtian yang ada di depannya. Dia sudah siap menerima ibadah. Oke, Xiao Changtian memberikan jawaban asal-asalan. Dia juga tahu tentang pendeta Qi yang, kultivator yang hampir tak terkalahkan di kota Dayang. Namun, ketika dia pergi ke Sekte Dayang untuk mencari master, tidak ada tanggapan dari tablet batu tersebut. Sejak saat itu, Xiao Changtian hanya bisa menyerah dan menunggu untuk menyelesaikan tugas sistem. Jika sebelumnya, Xiao Changtian mungkin akan meminta makhluk abadi untuk menjadikannya sebagai murid. Tapi sekarang, dia tidak punya niat melakukan itu. Tanpa bakat apapun, tidak peduli siapa yang menjadikannya sebagai murid, dia tidak akan bisa berkultivasi. Ekspresinya menjadi sedih, dan dia tidak berbicara lama. Pendeta Qi yang sudah menantikan Xiao Changtian berlutut di hadapannya. Namun saat mendengar jawaban Xiao Changtian, dia tiba-tiba tercengang. Ada yang tidak beres. Bukankah seharusnya anak ini berlutut dan memohon padaku untuk memberinya sedikit berkah? Dia pikir. Meskipun para kultivator tidak bisa menyerang manusia, manusia masih sangat menghormati mereka. Ada apa dengan sikap anak ini? Pendeta Qi yang menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Dengan statusnya, dia tidak perlu berdebat dengan manusia biasa. Dia berkata, apakah Anda melihat orang-orang berkelahi di udara? Tidak, aku tidak melakukannya. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya dan berpikir. Bagaimana para petani bisa bertarung di siang hari bolong? Jika para kultivator bertarung dengan kultivasi mereka yang menakutkan, bukankah halaman kecil saya sudah lama dihancurkan? Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Pendeta Qi yang mengangguk. Dia tahu dari mata Xiao Changtian bahwa pria ini tidak berbohong. Xiao Changtian mengangguk dan pergi dengan kecewa. Bab 4. Pendeta Qi yang sedikit mengernyit saat dia melihat Xiao Changtian pergi. Itu benar. Kedua ahli itu sama-sama berada di atas alam inti emas. Sangat mudah jika mereka ingin menyembunyikan aura mereka. Orang di depannya hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa melihat pertarungan antar petani? Sementara itu, Xiao Changtian menemukan beberapa batu bata dan tanah untuk membangun kandang kecil bagi anak anjing tersebut. Kemudian, dia mengambil makanan yang diberikan sistem dan memberi makan anak anjing itu. Ding! Tuan rumah terdeteksi memberi makan hewan kedua. Hadiah, dia ahli kaligrafi. Pemberitahuan sistem terdengar di benak Xiao Changtian. Xiao Changtian tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, wajahnya tampak tenang. Saat ini, dia sudah mahir dalam 4 seni, termasuk kaligrafi. Jika itu terjadi di kehidupan sebelumnya, dia akan menjadi bintang dengan penampilan dan bakatnya. Tapi sekarang, itu tidak ada gunanya. Di dunia budidaya abadi, keterampilan ini tidak begitu berharga. Dia harus menjalani kehidupan yang membosankan dan damai. Xiao Changtian memberi makan hewan setiap hari, bekerja saat matahari terbit, beristirahat saat matahari terbenam, dan tidak pernah begadang untuk bercocok tanam. Setengah bulan kemudian, seberkas cahaya merah datang dari langit jauh. Setelah mencapai langit di atas halaman kecil, ia mulai menghilang. Sosok Muji Huang menghilang bersamaan dengan lampu merah dan muncul di depan halaman kecil.
Melihat halaman kecil di depannya, Mu Jihuang merasa bersyukur. Setelah kembali ke dinasti 9 Phoenix, dia menemukan bahwa Daois Iblis Hitam telah meninggal. Dia yakin orang yang bisa membunuh Black Fiend Daois adalah seniornya. Mengingat malam itu, dalam kepanikannya, dia berbaring di atas tubuh seniornya, dan wajahnya yang cantik langsung memerah. Mu Jihuang melihat sosok Xiao Changtian melalui pintu. Mata indahnya tertuju pada Xiao Changtian. Xiao Changtian melemparkan biji jagung ke dalam kolam, dan kura-kura memakannya. Kura-kura hitam makan biji-bijian biasa. Kura-kura hitam adalah binatang suci dari alam kendaraan besar. Bagaimana bisa bercocok tanam dengan mengandalkan jagung biasa? Mu Jihuang memandangi jagung dan membuka mata Phoenix surgawi, tapi dia masih tidak bisa melihat apapun. Apakah itu hanya jagung biasa? Mu Jihuang menyipitkan matanya, dan wajah cantiknya tampak heran. Meskipun kura-kura hitam adalah binatang dewa, hanya ada dua cara untuk berkultivasi ke alam itu. Salah satunya adalah untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi, sementara yang lainnya adalah mendengarkan dao tertinggi dan terobosan dalam pencerahannya. Mungkinkah senior itu telah mengajarkan dao tertinggi kepada kura-kura hitam? Pasti itu. Mu Jihuang terkejut dengan spekulasi itu. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa kura-kura hitam bisa mengembangkan alam kendaraan besar sambil memakan biji-bijian. Kalau saja saya bisa mengikuti sisinya dan mendengarkan ceramahnya. Bukankah itu berarti saya akan segera menjadi seorang kultivator alam kendaraan besar? Kalau begitu, aku harus tetap berada di sisi senior. Mu Jihuang berpikir sendiri sambil berdiri di depan gerbang halaman dan menyapa dengan lembut, bolehkah saya masuk? Mendengar seseorang memanggil dari luar pintu, Xiao Changtian meletakkan jagung di tangannya dan melihat ke atas. Hah, bukankah ini wanita yang sebelumnya? Xiao Changtian bingung. Dia memandang Mu Jihuang dan menemukan wajahnya kemerahan dan kenyal. Tampak jelas bahwa luka-lukanya sebelumnya telah pulih. Oh, itu kamu. Masuk. Xiao Changtian memberi isyarat dengan tangannya. Mengingat kelembutan yang tiba-tiba itu, dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Mungkinkah dia kembali untuk mencariku? Dia pikir. Hati Xiao Changtian dipenuhi dengan kegembiraan, tapi dia menahan emosinya dan tidak membiarkan dirinya terlalu bersemangat. Kalau tidak, dia mungkin akan pingsan lagi. Terima kasih. Wajah Mu Jihuang bersinar. Dia tidak berharap seniornya mengingatnya. Dia berjalan ke halaman dan berkata dengan hormat, terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Saya di sini untuk membalas kebaikan Anda. Mu Jihuang membungkuk hormat kepada Xiao Changtian. Itu membuatnya merasa seperti mengenakan pakaian pendek di salju karena dia menghadap Xiao Changtian. Itu karena dia tahu bahwa senior telah kembali ke jati dirinya dan menyembunyikan dirinya dari dunia manusia, jadi dia tidak ingin diganggu. Dia bahkan sengaja mengganti gelar seniornya padamu. Mu Jihuang berkata sambil mengeluarkan pena. Itu adalah pena bulu, bulunya seperti nyala api. Tulang di tengahnya berwarna putih bersih dan tanpa cacat. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas budimu. Saya hanya bisa memberi Anda kuas bulu Phoenix ini sebagai hadiah terima kasih, kata Mu Jihuang dengan hormat. Kuas bulu Phoenix ini terbuat dari bulu Phoenix, barang berharga di Kekaisaran 9 Phoenix. Sulit untuk mengendalikan Phoenix Feather Brush. Pengguna harus memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam jalur melukis. Xiao Changtian sudah bersiap mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain membalas kebaikan mereka. Namun, dia langsung kehilangan minat saat melihat itu adalah sebuah pena. Lupakan, meski nilainya tidak seberapa, itu tetap merupakan tanda ketulusanmu. Xiao Changtian menghela nafas dan mengambil kuas bulu Phoenix. Apakah kuas bulu Phoenix tidak cukup untuk menarik perhatian senior? Mu Jihuang menatap mata Xiao Changtian dan tampak sedikit kecewa. Itu benar, kura-kura senior adalah kura-kura hitam. Kuas bulu Phoenix tidak berarti apa-apa baginya. Mu Jihuang langsung mengerti kesalahannya. Senior, satu kuas bulu Phoenix saja tidak cukup. Mengapa saya tidak tinggal di sini? Aku bisa melayanimu sebagai pembantu. Mu Jihuang mengambil kesempatan itu untuk berbicara lagi. Dia adalah Kaisar Jihuang yang agung. Jika orang tahu bahwa dia adalah seorang pembantu, mereka akan terkejut. Namun, dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan tertinggi baginya untuk mendengarkan dao tertinggi dari seorang ahli saat dia melayaninya. Sebagai pembantu,
Tidak apa-apa. Hati Xiao Changtian dipenuhi dengan kegembiraan. Pelayan itu bisa menghangatkan tempat tidurnya dan juga. Namun, meski Xiao Changtian senang, dia pasti tidak bisa menunjukkannya. Bagaimana jika dia menakuti gadis itu? Jika kamu ingin menjadi pelayanku, tidak apa-apa juga. Mendengar ini, wajah Mu Jihuang berseri-seri dengan gembira. Saat dia hendak mengucapkan terima kasih, Xiao Changtian berkata, tetapi kamu harus menyerahkan beberapa hal. Terserah Anda apakah Anda bisa menerimanya. Menyerahkan beberapa hal, mungkinkah senior menginginkan? Mendengar ini, wajah cantik Mu Jihuang memerah. Namun, itu adalah untuk menjadi pelayan senior, melayani senior, membalas rahmat penyelamatan nyawa senior, dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendengarkan dao tertinggi. Itu adalah peluang tertinggi. Dibandingkan dengan kesempatan yang tak tertandingi, lalu bagaimana jika dia meninggalkan tubuhnya? Aku bisa melakukan itu. Bab 5. Kalau begitu, ayo selesaikan masalah ini sekarang. Xiao Changtian berbalik dan memasuki ruangan. Sekarang, pipi Mu Jihuang memerah, dan dia menjadi bingung. Dia tidak berpikir senior itu menginginkannya sekarang. Apakah pantas melakukannya di siang hari bolong? Namun, karena itu adalah perintah dari seniornya, dia tidak bisa menolak. Dia bisa mengorbankan apapun demi Mahadao, belum lagi tubuhnya. Penggarap abadi tidak pernah peduli dengan hal-hal kosong ini. Dia berjingkat mengejarnya dan dengan lembut menutup pintu. Bang, bang, suara pintu ditutup membuat jantung Mu Jihuang berdebar kencang. Tidak buruk, puji Xiao Changtian. Dia bahkan tahu bahwa hal semacam ini perlu ditutup pintunya. Kalau tidak, tidak baik jika ada yang melihat mereka melakukannya. Terima kasih, senior. Wajah Mu Jihuang memerah setelah dipuji. Saat mereka berdua memasuki ruangan, Mu Jihuang bingung. Apakah senior akan datang? Haruskah aku bergerak sendiri? Atau haruskah saya menunggu seniornya bergerak? Sebagai permaisuri, dia tidak peduli dengan penampilannya dan mengejar dao tertinggi dengan sepenuh hati. Tapi ini juga pertama kalinya baginya. Mengapa kamu menundukkan kepalamu? Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Xiao Changtian memandang Mu Jihuang, yang kepalanya menunduk dan sedikit gemetar. Dia bingung. Apakah wanita ini mempermainkannya? Tidak, Jihuang tidak menyesal. Mu Jihuang mengira Xiao Changtian sedang marah, jadi dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Anda harus berpikir matang-matang. Aku tidak memaksamu. Anda ingin menjadi pembantu saya. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk memikirkannya. Setelah hari ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Xiao Changtian berkata dengan suara yang dalam. Wanita memang menyusahkan. Mereka mengatakan satu hal dan bermaksud lain. Kamu bilang kamu akan menjadi pelayanku, tapi sekarang kamu bimbang. Saya bukan salah satu alat yang Anda mainkan. Wajah Xiao Changtian muram saat dia duduk dan berpikir. Orang ini, saya telah menyelamatkannya, namun dia datang mengganggu saya. Dia tidak bisa menyetujui permintaan sekecil itu. Xiao Changtian sangat tertekan. Dia mengambil teko dan meneguk 3 kali sebelum merasakan amarahnya mereda. Senior, aku sudah memikirkannya dengan matang. Saya tidak akan menyesalinya. Mu Jihuang menyesuaikan emosinya dan berjalan di depan Xiao Changtian. Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Xiao Changtian bertanya lagi. Mu Jihuang mengangguk. Oke, kalau begitu pergilah ke tempat tidur dan angkat selimutnya, kata Xiao Changtian. Ya, Mu Jihuang mengangguk dan menggunakan semangat vitalnya untuk menekan kecemasannya. Dia berjalan ke tempat tidur dan mengangkat selimutnya. Kemudian, dia melepas sepatunya, memperlihatkan kakinya yang indah, putih, dan seperti batu giok. Kakinya memancarkan gelombang aroma. Kaki Mu Jihuang mengetuk pelan saat dia berjalan ke tempat tidur besar. Dia mulai melepas gaun merahnya. Gaun panjang itu terlepas, memperlihatkan tulang selangkah halus dan bahu seputih salju. Kemudian, dia menutupinya dengan selimut. Senior, aku sudah selesai. Mu Jihuang menutup matanya dan berbaring sambil berbicara dengan lembut. Kenapa kamu tidak membawanya karena sudah selesai? Xiao Changtian, yang sedang minum air, sedikit terdiam. Itu hanya sebuah kesepakatan. Dia bisa saja membawanya. Xiao Changtian tanpa daya menoleh. Puff, teh di mulutnya muncrat. Xiao Changtian berbalik dan melihat Mu Jihuang terbaring di tempat tidur, tersipu.
Akibat dari menjadi perawan menyebabkan darahnya melonjak, dan dia hampir pingsan lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Pakai bajumu. Xiao Changtian dengan cepat menegur dan memalingkan muka, tidak berani melihat. Hah! Ketika Mu Jihuang mendengar ini, wajah cantiknya menjadi pucat, dan dia segera mengenakan pakaiannya lagi. Jejak kegembiraan melintas di hatinya, tapi di saat yang sama, dia sedikit kecewa. Mungkinkah senior itu tidak menyukaiku? Mu Jihuang berpikir dengan kecewa. Senior, aku sudah selesai, kata Mu Jihuang sambil berdiri di samping tempat tidur, tidak tahu harus berbuat apa. Kamu benar-benar bodoh. Xiao Changtian meletakkan teko teh dan berjalan mendekat. Lalu, dia meregangkan tubuhnya dari tempat tidur. Selembar kertas putih yang ditutupi kata-kata hitam pekat muncul di tangannya. Saya meminta Anda untuk menerima kontrak ini. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Changtian terdiam. Orang macam apa dia? Dia seorang pria sejati. Apa yang ada dalam pikiran gadis kecil ini? Kemudian, Xiao Changtian menyerahkan kuas bulu phoenix kepada Mu Jihuang. Karena kamu bersedia menyerahkan gajimu, tanda tangani kontrak ini, dan kamu bisa tetap menjadi pembantu. Mu Jihuang terkejut. Kontrak. Petik 2. Dia pikir seniornya ingin dia melakukan itu bersamanya. Itu benar. Itu sebuah kontrak. Kontrak adalah buktinya. Bagaimana jika Anda melapor ke pemerintah untuk menuntut saya karena tidak membayar gaji saya setelah menjadi pembantu selama 2 hari? Kalau begitu, bukankah aku akan dihukum berat? Xiao Changtian menjelaskan. Pemerintah. Gaji. Mu Jihuang tercengang saat dia berpikir. Senior memintaku untuk menyerahkan gajiku dan bukan. Hanya ini. Saya sudah siap melepasnya, dan Anda mengatakan ini kepada saya. Itu benar. Senior, Anda telah bersembunyi di dunia fana dan kembali ke jati diri Anda yang sebenarnya. Dunia fana telah memurnikan hatimu, dan semua yang kamu lakukan adalah tindakan orang biasa. Senior, aku akan menandatanganinya sekarang. Mu Jihuang mengambil Phoenix Feather Brush dan menandatangani kontrak. Setelah menandatangani kontrak, Xiao Changtian dengan hati-hati membandingkannya lagi. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia memasukkan kontrak itu ke dalam pakaiannya. Mu Jihuang, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pembantuku. Aku akan memanggilmu Jewer. Xiao Changtian menepati kontrak sambil memandangnya sambil berpikir. Satu orang lagi berarti lebih banyak makanan. Tidak masalah jika dia sendirian. Dia bisa menemukan sesuatu untuk mengisi perutnya. Tapi sekarang dia punya pembantu. Hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Dia harus mulai mencari nafkah untuk makanan 2 orang. Jadi, dia merenung. Mengapa saya tidak membuka toko buku? Biaya awalnya terlalu tinggi. Meski ada ceritanya, namun mudah bangkrut juga. Risikonya terlalu tinggi. Kalau begitu, mari kita jual beberapa kaligrafi dan lukisan dulu untuk menghemat modal. Xiao Changtian membalik tempat tidurnya dan mengeluarkan selusin koin tembaga. Bawalah 10 koin tembaga ke kota untuk membeli beberapa kertas. Tidak perlu membeli yang terlalu mahal, asalkan kualitasnya bagus. Kalau begitu, gunakan sisanya untuk membeli roti kukus. Mu Jihuang mengambil koin tembaga dan mengangguk dengan serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan seniornya, dia hanya perlu menyelesaikan tugas tuannya. Mu Jihuang pergi membeli kertas. Xiao Changtian mulai membangun kiosnya di rumahnya. Pada saat yang sama, seorang pria dan wanita muda masuk ke penginapan kota Dayang. Pria dan wanita itu saling menggoda. Pria itu mengenakan jubah brokat putih. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Dia tampan dan memiliki pedang hitam panjang di pinggangnya. Meski terlihat khawatir, arogansi di matanya tidak bisa disembunyikan. Wanita itu mengenakan gaun rendah hitam panjang. Dia masih muda, dan tubuhnya belum sepenuhnya berkembang. Bahkan ada sedikit lemak bayi di wajahnya yang cantik dan lembut. Namun, sekilas orang bisa tahu bahwa dia cantik. Dalam beberapa tahun, dia akan menjadi sangat cantik. Salah satunya adalah murid kepala sekte Qingyun, Huo Qingyun, dan yang lainnya adalah putri dari ketua sekte, Wang Luoli. Mereka berjalan ke Inn dan menuju ke counter. Bos, kamar superior, kata Huo Qingyun. Oke, resepsionis di counter melirik mereka berdua dan memasang ekspresi seolah dia mengerti segalanya. Bab 6. Wang Luoli terengah-engah. Keduanya tidak berhenti sama sekali sepanjang jalan.
Mereka sudah menghabiskan setengah energi spiritualnya, jadi akan aneh jika mereka tidak lelah. Aku sangat lelah karena perjalanan ini. Kakak senior, bukankah ayahku melarang muridnya turun gunung? Lalu kenapa kita turun gunung? Dua mata besar Wang Luoli yang cerah menatap kakak laki-lakinya dengan ragu. Guru tidak mengizinkan kami turun gunung. Tapi 2 hari lalu, 2 orang berkelahi di sini. Saya mendengar keduanya sangat kuat, baik di atas alam jiwa baru lahir dan kemungkinan besar berada di alam inkarnasi dewa. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Petik 2. Membosankan sekali tinggal di Sekte King Yun sepanjang hari. Huo King Yun menjelaskan, matanya dipenuhi kerinduan. Dia adalah kakak laki-laki dari Sekte King Yun dan seorang pemuda yang luar biasa. Di usia muda, kekuatannya telah mencapai alam inkarnasi dewa, yang sangat menakutkan. Gurunya, King Yun yang sempurna, adalah seorang ahli di alam kesengsaraan surgawi tingkat pertama. Sekte King Yun juga merupakan sekte peringkat atas yang terkenal. Namun, King Yun yang sempurna jarang menahannya, jadi dia secara alami mengembangkan karakter agresif. Selain itu, anak muda harus sombong dan berani. Jika tidak, masa indahnya akan sia-sia. Ketika dia mendengar bahwa seorang ahli sedang melewati kota Dayang, Huo King Yun ingin bertarung dengannya. Kakak senior, mengapa kamu membawaku jika kamu ingin bertarung? Wang Luoli bingung. Hehe, denganmu di sini, kami adalah kaki tangan, dan ketua sekte sangat mencintaimu. Menurut hukuman adil dari Sekte King Yun, Master Sekte tidak akan menghukum Anda dengan berat. Kalau begitu, bukankah aku, kakak laki-lakimu, akan lolos dari hukuman ini? Huo King Yun terkekeh. Wang Luoli terdiam. Kakak senior yang bau, kamu telah menipuku sepanjang hari dan memanfaatkanku. Jangan pernah memikirkannya kali ini. Wang Luoli memutar matanya dan bangkit untuk pergi. Huo King Yun tidak ingin membiarkan Wang Luoli pergi. Majikannya mungkin akan menghukumnya dengan berat jika dia kembali sendirian. Adik perempuan, aku akan mengajakmu membeli beberapa pakaian. Aku akan membayarnya. Dia dengan cepat mencoba menyenangkannya. Membeli pakaian baru. Baiklah. Wajah Wang Luoli menjadi cerah saat mendengar kata, beli pakaian. Dia segera berhenti pergi. Sementara itu, permaisuri sangat cepat. Dalam beberapa menit, dia telah membeli kertas dan roti kukus. Namun, kertas yang dibeli Mu Ji Huang memiliki kualitas terbaik. Roti kukusnya juga dibuat dengan tepung spirit terbaik. Kalau tidak, dia tidak akan menyelesaikan belanjaannya secepat ini. Sangat cepat. Xiao Changtian, yang baru saja mendirikan kios di pintu masuk, terkejut melihat Mu Ji Huang kembali. Dia tidak menyangka wanita lemah seperti Jiwer, dengan lengan dan kaki kurus, bisa menjadi pelari yang begitu cepat. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak menerimanya dengan sia-sia. Mu Ji Huang menyerahkan kertas itu. Xiao Changtian mengambil salah satunya dan menyebarkannya di atas meja. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil Phoenix Feather Brush. Mendesis. Mu Ji Huang menyaksikan Xiao Changtian mengambil kuas bulu Phoenix dengan begitu mudah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Itu adalah kuas bulu Phoenix, yang dimurnikan dari bulu binatang suci Phoenix. Isinya hukum yang menakutkan. Bahkan jika dia menggunakan Phoenix Feather Brush, dia harus mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan menggunakan kekuatan. Namun, seniornya mampu dengan santai melambaikannya tanpa fluktuasi energi spiritual. Dia telah menekan hukum yang terkandung dalam Phoenix Feather Brush. Ini secara langsung menekan hukum Phoenix. Alam yang menakutkan. Tuan, apa yang kamu lakukan? Mu Ji Huang memandang Xiao Changtian dengan bingung saat dia mengambil kuas bulu Phoenix. Dia sepertinya ingin menulis sesuatu, tapi dia tidak yakin. Kuas bulu Phoenix mengandung api roh yang vital dan membutuhkan bahan unik untuk menulis. Kuas bulu Phoenix akan membakar kertas biasa di depannya. Mu Ji Huang ingin mengingatkannya, tapi setelah memikirkannya, bagaimana mungkin seorang senior yang kuat tidak mengetahuinya? Mungkinkah senior itu punya sarana khusus? Dia pikir. Ketika Xiao Changtian mendengar pertanyaan Mu Ji Huang, dia tersenyum tipis dan berkata, tentu saja untuk menulis. Tapi, Mu Ji Huang baru saja hendak mengungkapkan keraguannya. Xiao Changtian sudah memegang kuas bulu Phoenix. Ujung kuasnya dicelupkan ke dalam tinta, dan dia menulis langsung di atas kertas. Sederet karakter besar seperti tinta muncul di kertas dalam beberapa detik. Pedangki panjangnya 1 juta mil,
dan cahaya pedang cukup dingin untuk membekukan 15 benua. Mu Jihuang melihat puisi di kertas di depannya dan terkejut. Setiap goresan puisi itu tegas. Keterampilan kaligrafinya telah mencapai puncaknya. Namun, gayanya tidak seragam. Dia tidak terkendali, anggun, dan kuat seperti naga. Itu seperti seekor naga dewa yang terbang di atas 9 langit dan seorang pendekar pedang tiada taraf yang mengayunkan pedangnya. Pedang ki panjangnya 1.000.000 mil, dan cahaya pedang cukup dingin untuk membekukan 15 benua. Mu Jihuang bergumam lagi, dan niat yang sangat besar dan kuat menyerbu. Cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya, menebas daratan Tian Yuan. Cahaya pedang meluas, dan pedang ki menyapu jutaan mil. Ini melenyapkan 5 benua besar. Ledakan. Mu Jihuang hanya merasakan lautan kesadarannya bergetar. Niat pedang yang menakutkan secara langsung membuatnya sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Ini sama sekali bukan kaligrafi. Ini adalah niat pedang yang tiada taranya. Wajah Mu Jihuang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian saat dia berpikir. Mengerikan sekali. Menghadapi cahaya pedang itu, dia merasa lebih tidak berdaya dan tidak mampu menahannya daripada menghadapi kura-kura hitam. Jika dia mengatakan bahwa menghadapi kura-kura hitam itu seperti daun yang menghadap lautan yang bergejolak, dia merasa seperti setitik debu yang menghadap alam semesta yang luas ketika dihadapkan dengan niat pedang yang mengejutkan ini. Hal itu membuat orang merasa putus asa. Keputusasaan yang mendalam. Bagaimana kaligrafi ini? Majikannya telah menyembunyikan maksud pedang yang tiada taranya di dalam kaligrafi. Sang master hanya menyembunyikan maksud pedangnya di kaligrafinya, yang sudah menakutkan. Langkah sang master sungguh tak terbayangkan. Ini baris favoritku dalam puisi itu. Xiao Changtian meletakkan kuasnya, menatap ke langit, dan berkata dengan lemah. Suatu ketika, dia juga mendambakan pemandangan yang begitu riang. Dengan satu serangan, pendekar pedang berjubah putih itu menerbangkan pedangnya dan melakukan perjalanan antara langit dan bumi. Betapa riangnya hal itu. Bahkan pada hari pertama Xiao Changtian bertransmigrasi, dia sudah berpikir bahwa jika dia mulai berkultivasi, dia akan mengembangkan ilmu pedang. Dengan pedang di tangannya, dia bisa menjelajahi benua, mengalahkan semua musuhnya, dan bersaing dalam ilmu pedang. Dia juga akan menemukan adik perempuan junior yang lucu dan nakal. Setiap hari, selain berlatih ilmu pedang, dia juga mengerjai adik perempuannya. Kehidupan seperti ini seperti kehidupan abadi. Sayang sekali sistem sialan ini tidak memungkinkan saya untuk berkultivasi. Xiao Changtian menghela nafas sambil berpikir. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang tak ada habisnya. Matanya tampak merindukan dan mengingat sesuatu. Mu Jihuang melihat semua ini. Dia tiba-tiba mengerti mengapa seniornya menyembunyikan dirinya di halaman kecil ini. Dia merasakan kesepian yang familiar, kesedihan karena berdiri di puncak. Karena senior tidak terkalahkan, dia tidak bisa lagi menemukan lawan, jadi dia memilih bersembunyi di dunia fana dan bermain di dunia fana. Tuan, kaligrafi macam apa ini? Mu Jihuang mau tidak mau bertanya. Dia belum pernah melihat kaligrafi seperti itu sebelumnya. Xiao Changtian melihat kaligrafinya dan mengangguk puas. Itu adalah kaligrafi yang hanya bisa ditemukan di bumi. Coretan liar. Ada nama lain, tulisan kursif. Bab 7. Adik perempuan, kenapa kamu membeli begitu banyak pakaian? Huo Qingyun tidak bisa berkata-kata. Cincinnya penuh dengan segala jenis pakaian. Namun, dia tahu bahwa adik perempuannya tidak akan memakainya setelah dia membelinya. Ini karena adik perempuannya hanya mengenakan pakaian berwarna hitam. Itu bukan urusanmu. Saya suka memakainya, Wang Luoli mencibir bibirnya. Wajahnya yang gemuk tampak gembira. Huo Qingyun tidak berdaya. Dia memikirkan adik perempuannya yang menyalahkannya dan tersenyum. Para pedagang sudah mulai memadati kiosnya di pinggir jalan, dan suasana pun menjadi dingin. Keduanya kembali ke penginapan. Hei, kakak, lihat kata-kata ini. Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bos, saya membeli kaligrafi ini. Wang Luoli berdiri di depan kios Xiao Changtian, dengan rasa ingin tahu menatap kaligrafi sambil bergumam. Ah, ya, tulisan tangan yang bagus. Kakak senior, bagaimana kamu mengeja kata ini? Wang Luoli memandang Huo Qingyun dan berteriak. Mendengar ada urusan, Xiao Changtian duduk dari kursinya.
Awalnya dia mengira akan memakan waktu beberapa hari sampai pelanggan datang, namun dia tidak menyangka akan ada orang yang datang begitu dia mendirikan kiosnya. Xiao Changtian mengukur Wang Luoli. Dia mengenakan gaun rendah hitam panjang dengan pola sayap di atasnya. Ini adalah simbol unik dari Pavilion Heaven'tire, dan sepotong gaun ini bernilai lebih dari 10.000 tael emas. Terlebih lagi, gadis kecil ini memiliki temperamen yang mulia dan jelas berasal dari keluarga kaya. Bisnis sudah di depan pintu. Xiao Changtian sangat gembira. Keluarga besar seperti itu biasanya memiliki pengetahuan tentang kaligrafi. Kesepakatan ini mungkin berhasil. Nona muda, Anda ingin membeli beberapa karya kaligrafi. Dia bertanya sambil tersenyum. Karya kaligrafi yang sukses akan menarik perhatian keluarga kaya dan orang-orang anggun. Namun, sebelum Wang Luoli dapat berbicara, Huo Qingyun berkata dengan nada meremehkan. Apa yang bisa dilihat dari sesuatu yang dibuat oleh manusia? Dia adalah murid kepala Sekte Qingyun, seorang talenta luar biasa di kalangan generasi muda dunia kultivasi. Hal-hal yang bersifat fana tidak berarti apa-apa baginya. Xiao Changtian sedikit terkejut saat mendengar ini. Penggarap, para pembudidaya yang biasa dia lihat semuanya terbang di langit, yang membuat Xiao Changtian berpikir bahwa keduanya adalah manusia. Namun, dia langsung mengerutkan kening. Pemuda ini agak terlalu sombong. Jadi bagaimana jika itu adalah hal yang fana? Ini kaligrafi, bukan teknik budidaya. Mungkinkah dia belum melihatnya dan sampai pada kesimpulan berdasarkan imajinasinya? Kaligrafi tidak didasarkan pada budidaya. Meskipun dia tidak bisa mengolahnya sendirian, sistem ini menghargai keterampilan kaligrafinya. Kakak senior, lihatlah. Cantiknya. Wang Luoli memegang karya kaligrafi itu dengan penuh kekaguman. Meskipun dia tidak mengenali kata-kata itu, potongan kaligrafi di depannya sekuat naga yang mengejutkan. Setiap pukulan terhubung dan diubah menjadi lingkaran, dan karakternya berubah dengan liar. Ia memiliki keindahan alami yang tidak menekan hati seseorang. Kepribadian Wang Luoli adalah orang yang periang, dan dia terbiasa melihat kaligrafi yang rapi dengan aturan dan ketentuan. Sebaliknya, dia merasakan penindasan. Coretan liar di depannya membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Namun, Huo Qingyun menggelengkan kepalanya dan menolaknya dengan tegas. Adik perempuannya bahkan tidak bisa menulis, jadi bagaimana dia bisa mengapresiasi kaligrafi? Bukankah ini tidak masuk akal? Aku tidak akan melakukannya. Huo Qingyun mengulurkan tangan untuk menarik adik perempuannya, ingin membawanya pergi. Namun, tangannya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia mengusap matanya dan menatap Wang Luoli dengan tidak percaya. Adik perempuan, kamu sudah menerobos. Dia melihat bahwa kultivasi adik perempuannya sebelumnya berada di alam inkarnasi dewa tingkat pertama, tetapi sekarang secara mengejutkan berada di tingkat ketiga. Kultivasi saya. Ya, saya telah menerobos. Wajah Wang Luoli juga dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Adik perempuan, apa yang terjadi? Huo Qingyun bertanya dengan tergesa-gesa. Mungkinkah bakatku luar biasa? Itu sebabnya aku berhasil menerobos. Wang Luoli berkata sambil tersenyum, dengan bangga mengangkat dadanya yang belum berkembang. Tamparan. Huo Qingyun menepuk bagian belakang kepalanya dan berkata, kamu sedang melamun. Bakat adik perempuannya luar biasa, bahkan sedikit lebih tinggi darinya, tapi mustahil untuk menembus 2 level secara instan. Sekarang iblis-iblis itu mendatangkan malapetaka, situasi seperti itu akan terjadi dari waktu ke waktu. Jika monster tua telah menanam benih iblis di dantiannya, dia mungkin bisa menerobos dengan cepat. Namun, jika ini terus berlanjut, adik perempuannya kemungkinan besar akan menjadi boneka monster tua itu. Ayo pergi. Ayo cepat kembali. Aku akan memeriksa tubuhmu. Tidak baik jika terjadi kesalahan. Ekspresi Huo Qingyun cemas. Peningkatan tingkat kultivasi yang tiba-tiba belum tentu merupakan hal yang baik. Tidak, aku ingin membeli lukisan ini dulu. Wang Luoli menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia menyukai lukisan ini dan ingin membelinya. Huo Qingyun tidak berdaya. Dia khawatir dengan kondisi adik perempuannya. Dia memandang Xiao Changtian dan berkata dengan tidak sabar, saya ingin lukisan ini. Berapa harganya? Xiao Changtian sangat gembira mendengarnya. Karena keduanya adalah kultivator, tidak masalah jika mereka ditipu lagi. 5 koin tembaga itu. Oleh karena itu, Xiao Changtian langsung mengulurkan 5 jarinya dan berkata, 5.
Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Huo Qingyun melemparkan 5 keping emas. Dengan lambaian tangannya, dia menggulung kaligrafi itu dan menghilang bersama Wang Luoli. 5 keping emas. Saya kaya. Xiao Changtian sangat gembira. Kapan dia pernah melihat begitu banyak emas? Bahkan halaman kecil miliknya ini hanya bernilai 5 tael perak setelah mempertimbangkan semuanya. Setelah kedua orang ini mengetahui harga kaligrafi tersebut, mereka tidak akan datang kepadaku untuk meminta pengembalian dana, bukan? Hati Xiao Changtian mencelos. Dia merasa hal ini lebih mungkin terjadi. Oleh karena itu, dia menutup kios dan menutup pintu. Di mana kaligrafimu? Mu Jihuang keluar rumah dan melihat Xiao Changtian kembali. Namun potongan kaligrafinya telah hilang. Dia bertanya dengan bingung. Saya menjualnya seharga 5 tael emas. Xiao Changtian mengeluarkan emas itu dan menatap wajah Mu Jihuang, menunggu untuk melihat reaksinya. Apa? Menjualnya? 5 tael emas. Nada suara Mu Jihuang terdengar kaget, dan mata Phoenix-nya dipenuhi rasa tidak percaya. Sepotong kaligrafi yang berisi maksud pedang tiada taraf dijual seharga 5 tael emas. Astaga, apa yang ingin dilakukan tuannya? Xiao Changtian berdiri di samping dan menatap wajah Mu Jihuang. Hatinya terasa berat. Benar saja, bahkan Jiwer merasa 5 tael emas terlalu mahal. Dia harus lebih berhati-hati beberapa hari ini. Sementara itu, Wang Luoli sudah kembali ke penginapan. Kakak senior, cepatlah. Wang Luoli mendesak dengan ekspresi tidak sabar. Pada saat ini, butiran keringat mulai terbentuk di dahi Huo Qingyun. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, adik perempuan junior di depannya tetap tidak bergerak. Tidak ada reaksi. Huo Qingyun terengah-engah dan berkata tanpa daya. Adik perempuan, aku tidak bisa melakukannya. Saya sudah mencoba segalanya, tetapi saya masih tidak dapat mendeteksi kelainan pada tubuh Anda. Saya harus kembali ke Sekte Qingyun sekarang dan membiarkan Tuan datang dan memeriksa kondisi Anda. Bab 8. Sekte Qingyun adalah sekte peringkat teratas. Pemimpin sekte, Qingyun yang sempurna, adalah seorang ahli dalam tahap pertama kesengsaraan surgawi. Dia adalah seorang ahli yang kuat dan terkenal di daratan Tianyuan. Saat ini, mereka berada di paviliun yang megah. Tuan, apakah Dantian adik perempuannya baik-baik saja? Huo Qingyun bertanya dengan cemas. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Mereka tidak akan menghadapi situasi seperti itu jika dia tidak membawa adik perempuannya turun gunung. Setelah waktu yang lama, wajah Qingyun yang sempurna tiba-tiba berubah menjadi serius. Di dalam tubuh liar, memang ada tanda budak yang ditinggalkan monster tua itu. Apa? Ketika Huo Qingyun mendengar ini, dia terkejut. Potongan kaligrafi di tangannya jatuh ke tanah dan menyebar. Saya belum selesai berbicara. Meskipun ada tanda monster tua itu telah dihancurkan oleh niat pedang, kata Qingyun yang sempurna perlahan, mengerutkan kening. Dia penasaran dari mana asal maksud pedang itu. Hah, mendengar adik perempuannya baik-baik saja, Huo Qingyun menghela nafas lega. Dialah yang diam-diam membawa adik perempuannya turun gunung. Jika sesuatu terjadi padanya, dialah yang harus disalahkan dan merasa bersalah seumur hidupnya. Kakak senior, kamu menjatuhkan karya kaligrafiku. Ketika Wang Luoli membuka matanya, dia melihat potongan kaligrafi itu telah jatuh. Dia memelototi Huo Qingyun dan dengan cepat mengambilnya. Qingyun yang sempurna melihat pemandangan ini, dan dia juga melihat baris kata di kaligrafi. Dalam sekejap, Qingyun yang sempurna gemetar hebat seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia berdiri diam di tempat seolah-olah dia memasuki kondisi meditasi. Qingyun yang sempurna terkejut dan tidak percaya. Dia berdiri terpaku di tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Itu adalah cahaya pedang yang luas dan tak tertandingi dari 9 surga. Ia dengan mudah menembus penghalang antara dunia abadi dan dunia fana dan menuju ke daratan Tianyuan. Satu tebasan. Hanya satu tebasan. Pedang Qi menyapu 1.000.000 li. Dengan satu serangan, dunia kehilangan warnanya, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Seluruh daratan Tianyuan langsung menjadi debu. Ini, Qingyun yang sempurna sangat ketakutan sehingga dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Wajahnya sedikit pucat. Menguasai. Ayah. Huo Qingyun dan Wang Luoli sama-sama terkejut. Tuan mereka adalah ahli kesengsaraan surgawi tahap pertama.
Dia tidak akan terhuyung tanpa alasan. Mungkinkah beberapa ahli yang telah melampaui alam kesengsaraan surgawi diam-diam bergerak? Keduanya langsung menjadi waspada. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dengan lambaian tangan King Yun yang disempurnakan, kaligrafi di tangan Wang Luoli terbang langsung ke tangannya. Luoli, dari mana kamu mendapatkan kaligrafi ini? King Yun yang sempurna bertanya dengan ragu. Setiap goresan kaligrafinya sangat halus dan penuh keanggunan yang tak terkendali. Namun, setiap pukulan tampaknya terbuat dari pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya, seperti pedang abadi yang menari dengan pedangnya. Pendekar pedang tiada taraf ini telah memasukkan niat pedangnya ke dalam kaligrafinya. Saya membeli kaligrafi ini di samping sebuah penginapan di kota Dayang, jawab Wang Luoli. Tuan, ada apa dengan kaligrafi ini? Huo Qingyun bingung. Apakah kaligrafi ini ditulis dengan baik? Dia menoleh dengan bingung. Puff. Huo Qingyun memuntahkan seteguk darah. Dia adalah seorang pendekar pedang, jadi dia ingin melawan keinginan pedang saat dia bersentuhan dengannya. Namun, niat pedang Huo Qingyun seperti telur yang menghantam batu. Dia langsung dimusnahkan. Dia memuntahkan seteguk darah, dan esensi sejati tubuhnya bergetar. Niat pedang yang menakutkan. Huo Qingyun tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa adik perempuannya tiba-tiba menerobos, dan segel di tubuhnya telah rusak. Itu semua karena niat pedang ini. Lier, ceritakan padaku tentang asal-muasal kaligrafi ini. King Yun yang sempurna duduk di kursi pemimpin sekte dengan selembar kaligrafi di tangannya, diam-diam mendengarkan penjelasan Wang Luoli. Manusia fana. King Yun yang sempurna mengerutkan kening setelah dia mendengarkan ceritanya. Tuan, orang itu memang manusia biasa. Tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Huo Qingyun menjawab dengan hormat. Wang Luoli juga mengangguk setuju. Tidak, kalian semua salah. Untuk bisa menggunakan niat pedang untuk mematahkan tanda budak, dan dengan niat pedang yang begitu menakutkan, dia tidak bisa menjadi orang biasa. Senior ini pasti menyembunyikan budidayanya. Dengan kekuatanmu, sulit bagimu untuk menembusnya. Sekarang, ayo pergi dan cari senior itu lagi. Dia menyelamatkan nyawa Lier. Apapun yang terjadi, kita harus berterima kasih padanya. King Yun yang sempurna berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, sesuatu sedang terjadi di benua Dongsheng. Ada ruang rahasia yang gelap. Di luar ruang rahasia, lebih dari 10 lapisan kekuatan mengerikan menyelimutinya. Bahkan jika seorang kultivator di puncak tahap kesengsaraan surgawi tingkat 9 menyerang dengan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa menggerakkannya. Di ruang rahasia, samar-samar terlihat selusin sosok duduk di kedua sisi meja panjang. Salah satu kursinya kosong. Itu adalah kursi Black Vien Daois, tapi sekarang dia sudah mati. Black Vien sudah mati, dan Mu Ji Huang telah muncul di dinasti 9 Phoenix. Bagaimana menurut kalian semua? Pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Kematian Black Vien terlalu aneh. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dari Mu Ji Huang terluka parah, dan wilayah kekuasaannya menurun. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Black Vien. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Itu sangat tajam seolah-olah ada kuku yang tergelincir di kaca. Saya setuju. Yang terlemah dari orang-orang yang hadir adalah Sage Sovereign Realm. Hampir mustahil untuk membunuh mereka dalam pertempuran tingkat ini. Terlebih lagi, Black Vien Daois terbunuh dalam sekejap. Oleh karena itu, saya curiga ada ahli di kota Dayang yang jauh lebih kuat dari Black Vien. Inilah satu-satunya penjelasan atas kematian mendadaknya. Jadi, aku punya rencana. Orang di tengah, yang memakai topeng tengkorak putih, berbicara lagi. Setelah beberapa lama, seorang pria keluar dari ruang rahasia. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di depan kota Dayang. Jika Mu Ji Huang ada di sini, dia akan mengenali pria itu sebagai kepala sekte catur hitam, orang suci catur darah hitam. Dia adalah saudara kembar Black Vien Daois. Mungkinkah dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam kendaraan besar? Lupakan, saya akan mengesampingkan rencana yang sedang saya laksanakan untuk saat ini. Saya akan menyiapkan papan catur darah hitam dan menunggu dan melihat. Dengan lambaian tangannya, Black Blood Chess Saint melemparkan papan catur berwarna darah, yang langsung menyelimuti seluruh kota Dayang. Itu adalah kekuatan surgawi takdir dari Black Blood Chess Saint, papan catur darah hitam. Kecuali seseorang memecahkan permainannya,
papan catur darah hitam akan menyedot jiwa semua penggarap dan manusia di kota Dayang dalam waktu 10 hari dan mengubahnya menjadi roh catur. Tidak peduli siapa kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota Dayang selama periode ini. Karena kamu berani menyergap kakakku, kamu harus mati. Kata orang suci catur darah hitam dengan dingin. Menurutnya, Black Fiend Daoist telah terbunuh karena serangan diam-diam musuh. Setelah memeriksa pesonanya lagi, Black Blood Chest Saint berbalik dan pergi. Papan catur raksasa itu tersembunyi di atas awan, dan aura hitam darah melayang di sekitarnya. Tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Sama seperti catur darah hitam Saint pergi. Di halaman kecil, jeritan dan permohonan belas kasihan Mu Jiu Huang terdengar. Tuan, saya tidak bisa melakukannya. Tuan, tolong jangan lakukan ini. Tuan, saya tidak bisa melakukannya.